Ya, terima kasih Bapak Diros, Bapak Dirkyu, dan teman-teman yang sangat antusias dalam kegiatan Gemba SOT ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita, mungkin ada penyampaian dari Bapak Dirkyu. Silakan, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Bapak Diros. Silakan Pak. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Alvin, teman-teman yang hadir pada hari ini dari semua level. Saya sangat berterima kasih karena dari sekian kali dilakukan SOT, ini kali pertama saya ikut. Kali pertama saya ikut dan berada di lokasinya di kantor pusat, dan kalau melihat tadi temuan, alhamdulillah mungkin juga ini temuan terbanyak selama SOT mungkin ya. Artinya apa? Bahwa pekerjaan kita di kantor pusat ini masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Tadi dari beberapa gambaran temuan, ini juga bagian di bawah saya untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di kantor pusat. Ini mungkin menjadi perhatian kita. JMHC di mana ya? Mestinya JMHC hadir ini untuk bahwa banyak fasilitas-fasilitas yang memang masih harus kita perbaiki. Walaupun seperti tadi sudah disampaikan oleh staf HC bahwa kita udah meng-hire pihak ketiga untuk melakukan asesmen atas kantor pusat ini. Dan memang masih sementara finalisasi hasil-hasil temuan atas kondisi kantor pusat kita. Bukan saja secara fasilitasnya tapi betul-betul secara kondisi fisik. Gitu ya. Apakah kantor ini, karena kantor ini mulai dioperasikan tahun 98. Artinya sudah kurang lebih 26 tahun yang lalu, makanya kita inisiatif untuk melakukan asesmen untuk melihat keamanan, kenyamanan atas kantor pusat ini. Tetapi yang temuan-temuan tadi yang diperlihatkan sebagian kecil, nanti harapannya tim Gemba ini atau panitia Gemba SOT ini tolong nanti saya minta tim HC langsung koordinasi ya. Melihat semua kira-kira apa yang mungkin secepatnya harus kita tindak lanjuti. Mungkin ada hal-hal yang kecil yang mungkin memang secepatnya harus kita tindak lanjuti. Termasuk kayak bohlam-bohlam yang tadi jadi temuan, saklar listrik mungkin yang tidak aman, itu saya harap tim HC harus bergerak cepat untuk bagaimana berkoordinasi dengan semua unit yang terkait ya. Untuk bagaimana mengembalikan ke posisi aman gitu. Termasuk tadi ya bagus juga termasuk di chiller ya. Di chiller juga itu ya harus menjadi perhatian gitu. Karena ya kita sekali lagi saya ingin sampaikan, tentu kita bekerja ini harus dalam posisi aman. Dan yang kedua posisi nyaman. Jadi dibutuhkan aman dulu, baru nyaman gitu. Jadi jangan lihat amannya saja, tapi harus dalam kondisi nyaman teman-teman bekerja. Jadi khusus di kantor pusat ini ya mungkin selama ini teman-teman hanya melihat lingkungannya saja. Dan ini alhamdulillah teman-teman dari pabrik bisa membantu kita melihat ternyata banyak hal-hal. Dan memang mungkin secara kompetensi teman-teman di kantor tidak sampai ke situ untuk melihat kondisi ketiganya. Jadi ini semua unit yang bertanggung jawab atas temuan-temuan itu nanti saya harap ini cepat kita tindak lanjuti. Saya juga tadi sempat keliling di lantai 1 ini, walaupun saya tidak masuk kategori terbanyak tadi memberikan temuan. Iya, karena saya cukup artinya kadang mungkin tidak kita perhatikan, pas kita disuruh Gemba seperti ini menjadi perhatian kita ternyata gitu. Dan mungkin kita tidak sangka, oh ternyata memang harus
diperbaiki. Jadi banyak hal pelajaran juga buat saya pribadi untuk bagaimana kita melihat itu yang mungkin selama ini terabaikan. Jadi sekali lagi saya minta seluruh tim yang ada di kantor pusat ini ya, bukan HC saja, karena kita di kantor pusat ini ada beberapa unit kerja. Nanti mungkin dari tim Gemba atau tim SOT ini kan pasti akan memberikan rincian ya, rincian dari 400 minimal yang negatif dulu nih, negatif 400 berapa tadi itu angkanya. Saya harap dapat ada sambrinya, disambrikan secepatnya siapa PIC-nya yang bertanggung jawab atas area itu, supaya kita bisa secepatnya tindak lanjuti sebelum terjadi sesuatu gitu ya. Karena yang paling mengkhawatirkan kalau temuan-temuan itu tidak ditindaklanjuti bisa memberikan dampak negatif buat karyawan khususnya. Itu yang harus betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi makasih khususnya teman-teman dari pabrik yang sudah ikut membantu melihat kondisi kantor pusat ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya SOT yang dilakukan kali ini di kantor pusat, itu akan memberikan masukan kita dan kita akan melakukan perbaikan ke depan. Dan saya saran kepada tim SOT, mungkin memang karena tadi saya dengar hampir area di pabrik sudah dilakukan gitu ya. Walaupun tadi KPI-nya katanya 2 kali sebulan, kalau bisa setelah kantor pusat ini kita sentuh area-area yang mungkin tidak terpikirkan juga kita selama ini. Termasuk kayak di perumahan, kita bisa mungkin area perumahan, mungkin dari area jalan apa dulu begitu mungkin dan semuanya, supaya terkadang kita kan mengabaikan, tidak lihat, tidak ada yang melihat itu semua, dan teman-teman yang punya area itu kurang kompetensinya untuk melihat itu, sehingga dengan bantuan teman-teman dari pabrik dengan segala kompetensi yang ada bisa melihat itu. Perumahan, STMC juga seharusnya bisa menjadi fokus kita untuk SOT berikutnya. Jadi saya titip Pak Alvin, mungkin kedepannya juga area-area itu kita bisa sentuh, karena hari ini menjadi pelajaran buat saya pribadi dan kita semua bahwa dengan adanya SOT ini ternyata banyak hal, 400 lebih tadi temuan, khususnya yang negatif, karena fokus saya adalah di negatif, ada 400 hal yang kita padahal Gemba 5R Gemba terus juga dilakukan di kantor pusat ini, dan setahu saya juga teman-teman kadang dapat juara begitu ya, dan tidak sedikit juga biaya saya lihat yang dikeluarkan untuk bagaimana menata ruangannya, menata lingkungan kerjanya. Tapi ternyata itu pun tidak cukup, masih ada 437 temuan. Salah satu temuan yang saya temukan saya tadi itu menjadi lucu buat saya, karena ada labelnya tempat sampah tapi di depannya galon. Jadi saya bilang, oh barusan saya tahu ini bahwa galon air adalah tempat sampah. Itu padahal dia sudah Gemba katanya, sudah Gemba, tapi ternyata label dengan kondisi itu kan tidak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa apa yang kita sudah dapatkan dari 5R bukan sesuatu yang berhenti. Kayak kondisi sekarang ya, kondisi sekarang jangan setelah SOT ini dilakukan ini di kantor pusat dan kita berhenti. Jadi saya harap teman-teman khususnya yang di kantor pusat, tolong ini menjadi tindak lanjut bersama dan bisa menjadi perhatian kita bersama. Kita menemukan temuan itu bukan saat SOT saja. Jadi kalau ada teman-teman dalam hal kegiatan sehari-hari melihat sesuatu yang kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman yang dilakukan oleh teman-teman, harap cepat sampaikan. Jangan menunggu harus ada SOT. Tadi sempat saya guyonan dengan Pak Alvin waktu Pak Rizal dengan Pak Kamal naik menemukan temuan terbanyak. Saya bilang, orang kantor pusat sendiri yang mendapatkan temuan terbanyak ini. Dia bilang, Pak Alvin mungkin dia sudah temukan sebelum-sebelumnya Pak, sisa ditulis nunggu SOT.
Itu jangan. Maksud saya walaupun mungkin tidak kejadiannya seperti itu, tapi harapan saya teman-teman jangan melakukan itu. Jangan nunggu SOT baru mau disampaikan. Sekedar menunggu voucher 100.000 ya, jangan. Tetapi tolong kalau ada sesuatu yang dianggap tidak aman, kita lihat, sampaikan kepada pihak yang betul-betul harus bertanggung jawab itu. Supaya secepatnya kita bisa tindaki. Jangan sampai ada kejadian yang membuat karena keterlambatan kita melaporkan atau menindaki kondisi tersebut. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena SOT ternyata memberikan kita gambaran lebih baik. Dan insya Allah saya tolong kalau SOT berikutnya saya bisa diundang lagi gitu, supaya saya juga bisa dapat gambaran ke depan apa-apa yang terjadi di lingkungan kita, baik itu di pabrik, kantor maupun fasilitas-fasilitas umum yang ada di Semento Nasa. Makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan Pak Dirops. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies, tadi banyak hal-hal yang sudah disampaikan terkait dengan masukan-masukan buat perbaikan kita ke depan ya. Namun demikian ada beberapa hal mungkin yang karena temuan saya nggak bisa diupload tadi, saya baca aja sekarang Pak. Jadi ada beberapa hal ketika saya memasuki tadi ke bagian di lantai 4 dan lantai 5. Lantai 4 pertama di SDM, kemudian pindah ke pengadaan gitu ya. Di SDM ini secara overall alhamdulillah bagus Pak. Bagus sekali sampai Pak Iswayudi iri itu. Wah kalau di pabrik bisa dibikin seperti ini, kerasan kita di pabrik Pak katanya gitu ya. Cuman tetap saja Pak namanya kalau kita mengobserv itu pasti ada aja temuan gitu ya. Yang pertama kali tadi begitu saya masuk, di situ ada tulisan sepatu safety dilarang masuk gitu. Minta dilepas, artinya ini, wah ini bisa namanya teman-teman pabrik nggak akan ada yang kesini gitu kan. Akhirnya karena ada tulisan itu saya mencopot sepatu Pak, walaupun sepatu saya bersih. Ya sepatu safety yang baru diambil tadi dari tempat penyimpanan ya. Nah, saya copot sepatu, gantinya sendal. Sendalnya kekecilan Pak. Nah, akhirnya saya pakai juga karena aturannya begitu gitu ya. Cuman menjadi aneh ketika saya melepas safety shoes saya menjadi sandal yang tidak safety buat saya gitu. Karena saya jalan tidak menjadi seimbang gitu karena sandalnya kekecilan gitu. Terus satu barangkali mungkin ditulis jangan sepatu safety yang dilepas. Mungkin sepatu kotor barangkali gitu ya, itu akan lebih baik mestinya. Yang pertama, yang kedua di situ juga ada tulisan masih berlaku harus pakai masker, ya. Tapi saya lihat di ruangan itu hanya saya yang pakai masker Pak, yang lain nggak ada yang pakai. Gitu. Nah, artinya kalau memang tulisan itu sudah tidak perlu, barangkali itu bisa dilepas saja karena tentunya peraturan untuk ditaati ya, bukan untuk dilanggar. Demikian juga ada ketika di situ ada aturan melepas sepatu, artinya kita tidak pakai sepatu di dalam atau pakai sendal atau tidak pakai. Tapi di bawah banyak kabel-kabel, di bagian-bagian tertentu itu ada kabel yang sambungannya ada di bawah Pak. Saya kira ini kok menjadi risiko ya, sebaiknya kabelnya dipindah ke atas, di bagian samping atau bagian atas, sehingga tidak tersentuh kaki yang mungkin tidak pakai alas gitu ya, barangkali itu untuk menjadi proteksi juga. Saya kira masih cukup banyak di tempat itu. Kemudian saya pindah ke ruang sebelah, ruang pengadaan Pak. Di ruang pengadaan ini ya kayak Jerman Barat dan Jerman Timur nih Pak situasinya.
atau Korea Utara dan Korea Selatan. Ini agak beda sekali. Begitu dari SDM pindah ke pengadaan, beda sekali Pak. Kenapa kok bisa berbeda gitu? Ini barangkali mungkin perlu kajian dari teman-teman kita mungkin di aset barangkali ya. Apakah memang kita ada bisa memperbaiki masing-masing ruangan atau yang lain boleh tidak gitu ya. Karena di situ selain tidak masih kurang seger situasinya, banyak meja-meja yang berserakan kertas kerja Pak. Bahkan ada satu meja saya foto itu penuh dokumen dan penuh kertas dan orangnya nggak ada. Saya kira ada namanya sih, tapi orangnya nggak ada. Gimana orang kerasan di situ? Mejanya penuh, tempat sekitarnya juga penuh dan banyak barang-barang berserakan. Saya kira ini juga perlu karena tentu ini tidak sehat buat kita gitu ya. Yang kedua kalau ada situasi yang darurat pasti ini akan cepat terdampak gitu Pak. Itu di suasana di lantai 4. Nah kemudian saya di-challenge untuk naik ke lantai 5 Pak. Nah, saya ikuti lantai 5. Oh bagus, di situ ada tulisan the best partner, ya, luar biasa. Tempatnya bagus, ya, alhamdulillah gitu ya. Walaupun ada temuan sedikit di situ ada kebocoran di plafon, ya plafon tuh bocor sampai terbuka dan furniture di bawahnya juga rusak karena air gitu ya. Saya kira ini menjadi bagian tadi yang disampaikan Pak Robi kalau nggak salah ya, kita akan segera melakukan perbaikan terhadap kondisi-kondisi ini dan tentu menurut saya itu cukup berbahaya Pak, karena memang kalau karat itu sampai masuk air itu sampai masuk ke dalam struktur, mungkin karatnya besi bisa berpengaruh terhadap konstruksi dan itu tentu berbahaya bagi kita semua. Selebihnya di lantai 5 luar biasa bagus Pak. Saya nggak tahu bagusnya ini karena memang benar-benar bagus atau saya menjadi subjektif ya, karena di sana sih disediain kopi, disediain snack gitu ya. Alhamdulillah sih, tapi penilaian menjadi tidak objektif lagi Pak saya kira. Ya. Itu yang saya temukan Pak barangkali untuk perbaikan ke depan ya, tadi barangkali sistem pembagian tugasnya mungkin perlu dirapikan lagi ya Pak Gatot ya, karena saya melihat kita tidak jelas kita bertugas di ruangan mana gitu ya. Saya kira ke depan dibatasi saja per area untuk berapa orang begitu Pak, jadi fokus. Mungkin tadi kalau ada banyak ada yang ketemu 15, ada ketemu hampir 20, saya kira itu bisa saja itu double Pak, karena sudah ditemukan orang lain, karena tidak ada batasan area yang jelas. Sehingga barangkali yang tadi temuannya ada sekitar 400 sekian yang negatif, itu mungkin tidak benar-benar 400 Pak, karena sebagian saya yakini ada yang kedouble gitu ya. Coba ke depan ya dibagi lebih rapi, di ruangan apa, isinya berapa orang, dan itu nanti akan kelompok di situ saja dan lebih fokus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, voucher ya, voucher biasanya 200, kenapa jadi turun 100 Bu? Wah ini. Perlu diaudit ini. Dikurangi vouchernya karena nambah mungkin anunya. Ya itu salah satu temuan saya ya. Baginya jadi agak malu saya gitu. Biasanya 200 jadi 100 gitu. Terus yang terakhir barangkali teman-teman mungkin salah satu bentuk kenapa hari ini temuannya menjadi banyak, karena barangkali kalau kita mau audit diri kita sendiri itu kadang-kadang menjadi sulit gitu ya. Makanya tadi di Baur juga usulan Pak Anies di Baur juga yang teman-teman yang selama ini menghuni lantai 4 mengaudit lantai yang lain.
Itu karena kalau mengaudit ruangannya sendiri pasti nggak ketemu Pak, semuanya bagus gitu ya, semuanya bagus. Nah dan ini teman-teman pabrik datang ke apa namanya ke kantor juga saya rasa banyak temuan-temuan yang selama ini nggak pernah dilihat. Ya, ya mungkin nanti kapan-kapan kalau teman-teman kantor ke pabrik bisa jadi ketemu 1000 kita nggak tahu gitu ya. Ya karena di pabrik ya pasti lebih situasinya lebih panas, lebih kotor sedikit lah gitu ya. Tapi itu saya kira positif buat kita, buat saya kira kita bukan mau cari banyak-banyakan temuan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan ini akan membawa perubahan buat Sementonasa menjadi lebih baik. Saya kira demikian teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya penyampaian terakhir dari Kepala Biro SAE, Pak Suryadi. Kami silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, izin memberi pengarahan dari ruang kontrol panel atau dari ruang operator karena harus memberikan contoh langsung dan nanti akan tampil di layar di depan Bapak Ibu sekalian atau di belakang, mohon maaf Bapak-Bapak Direksi dan Bapak Band 1. Operator, mohon ditampilkan. Berikut adalah pengenalan dari aplikasi SAE SIG.id yang merupakan per April seharusnya, tetapi masih kurang dalam hal sosialisasi dan pengisian, maka kami masukkan di agenda berikut adalah tata cara penginputan temuan ke dalam aplikasi SAE SIG yang sudah diterapkan menjadi KPI individu per orang. Alamat atau web yang diisi di barcode web adalah https://saesig.sid. Setelah Bapak Ibu mengetikkan hal tersebut akan muncul window SAE/SIG aplikasinya dan ada beberapa pilihan untuk menginstal aplikasi juga. Jadi bisa diinstal aplikasi kalau sudah masuk ke dalam web ini. Masukkan username adalah username Bapak Ibu sesuai dengan Sinta, alamat Sinta atau alamat sij.id tetapi tanpa domain sij.id. Untuk password silakan mengisikan sesuai dengan password Sinta. Kalau sudah klik sign in. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menginput temuan SOT, pilih ke Visible Safety Leadership. Kemudian berubah tampilannya seperti ini, klik tambah data. Tambah data, tunggu hingga tampilannya berubah untuk mengisi data-data yang akan kita masukkan. Ya memang sampai saat ini kami sudah menyampaikan juga ke tim admin SI bahwa kelemahannya adalah sangat bergantung pada jaringan dan cukup berat untuk membuka pilihan-pilihannya untuk mengisi data. Ya memang tergantung pada jaringan. Kenapa ini penting juga? Karena bobot dari perhitungan safety performance di bulan Mei ini adalah 40% SOT. Jadi dari bobot safety performance perhitungannya adalah 20% LTFR, 20% LTSR, 20% NOVA dan 40% SOT. Sehingga dengan SOT ini terpenuhi maka hampir 40% dari parameter SOT itu sudah terpenuhi. Silakan menyesuaikan tanggal observasi lalu entitas, pilih Sementonasa, work group, pilih sesuai area kerja. Misalnya tadi kita melakukan SOT di kantor pusat, maka pilih CP Pangkep. Lalu kemudian lokasinya akan muncul beberapa pilihan, pilih kantor pusat. Tipe observasi lapangan, pilih Safety Observation Tour. Kemudian masukkan apa yang menjadi temuan. Untuk aplikasi ini memang kita tidak bisa melakukan input foto sehingga kita perlu menjelaskan cukup detail di kolom kotak ini.
Misal temuan kabel tidak atau ada yang tidak terbungkus ya Pak, Bapak Ibu. Oke, observer pilih nama masing-masing. Misal nama saya, nanti bisa menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu sudah memasukkan nama tetapi tidak mendapatkan namanya, mohon segera dilaporkan ke tim K3 untuk dibantu pendaftarannya. Setelah lengkap, klik tanda tambah, lalu kemudian simpan dan lanjutkan. Setelah itu harus kita isi lagi seperti ini, kategorinya apa, tipe tidak aman, keterkaitan, tadi elektrikal karena kabel, kategori karyawan. Setelah itu klik lagi tambah. Setelah muncul data seperti ini, di sini kita bisa buat attachment kalau ingin mendapatkan atau menginput foto atau dan lain-lain hal. Lalu setelah selesai klik submit. Sukses berarti satu closing SOT telah Bapak Ibu lakukan. Tinggal satu lagi untuk memenuhi KPI individu di bulan Mei terkait SOT. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak Suryadi. Demikianlah seluruh rangkaian acara kegiatan Gemba SOT kita pada hari ini. Kepada Bapak Dirops, Bapak Dirkyu, seluruh fasilitator, leader gugus, leader SGA, serta penggiat TPM, kami menyampaikan banyak terima kasih dan semoga semangat Gemba ini tetap kita galakkan. Demikian kami sampaikan, terima kasih dan selamat siang.